wabarakatuh. Harus semangat ya Bapak Ibu ya. Meskipun hari sudah sore, tetap semangat. Iya, jadi mungkin di sini saya sebagai calon guru penggerak yang insya Allah kurang lebih sampai bulan September ya Bapak Ibu ya, akan melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Jadi salah satu kegiatan yang akan kami lakukan yaitu kegiatan aksi nyata. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata di PMM juga begitu kan. Nah di guru penggerak pun kita melakukan yang namanya aksi nyata. Tapi perbedaannya aksi nyata di guru penggerak dan PMM, mungkin kalau di guru penggerak ini memang aksinya nyata dan kemudian diupload lagi ke LMS dan kemudian dinilai oleh fasilitator. Nah, jadi di sini kami mohon bantuan Bapak Ibu semua dan kita sama-sama belajar. Ya, di sini juga kami belajar karena kan statusnya sebagai calon, baru calon gitu ya, bukan guru penggeraknya begitu. Jadi untuk tema yang akan kami lakukan pada kegiatan aksi nyata ini yaitu terkait dengan penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif, yaitu terutama di sekolah, warga sekolah, dan lebih lengkapnya insya Allah akan kita uraikan satu persatu. Ini saya akan memaparkan konsep utama budaya positif. Jadi biasanya nih kalau Bapak Ibu di sekolah, budaya positif yang kita lakukan ya pertama biasanya kita melakukan kegiatan 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu yang biasanya kita lakukan di sekolah kita. Nah, tetapi terjadi perubahan paradigma saat ini. Paradigmanya apa? Nah, ini yang akan kami paparkan melalui aksi nyata calon guru penggerak. Yang pertama, apa itu? Perubahan paradigma cara belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu mempengaruhi bagaimana cara atau tata laku kita sebagai seorang guru maupun seorang murid. Kemudian posisi kontrol restitusinya ini hal baru yang saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak, yaitu posisi kontrol restitusi. Apa itu nanti akan kita jabarkan. Selanjutnya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting dan terintegrasi untuk menciptakan konsep utama budaya positif di sekolah. Kemudian keyakinan kelas. Nah, selama ini mungkin kita sudah membuat nih apa itu keyakinan kelas, tapi nanti kita paparkan lagi. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin baru-baru ini kita sudah tahu ya bahwa pemerintah menggalakkan Merdeka Belajar melalui program tentunya profil pelajar Pancasila yang biasanya kita sebut dengan P5. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, dengan harapan dapat menyesuaikan dengan perkembangan psikologi yang modern sesuai untuk tuntutan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya tanya nih satu-satu Bapak Ibu, masih ada yang ingat nggak apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, di sini saya jabarkan profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis.
Nah, saya rasa Bapak Ibu kita semua sudah memahami ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif bagaimana kita menerapkan perilaku yang disiplin. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi, kita sebagai pendidik bagaimana menciptakan ruang belajar atau suasana di sekolah yang disiplin tapi positif. Ya, setahu kita disiplin positif itu yang seperti apa? Selama ini dilakukan disiplin, kita menerapkan, nah kamu harus pakai baju yang dimasukkan ke dalam menggunakan ikat pinggang. Kalau tidak pakai ikat pinggang, kita hukum anak kita untuk mendisiplinkan di depan kelas atau di depan teman-temannya. Nah, apakah itu termasuk sikap yang disiplin? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang kita berdasarkan dari Pancasila, tentunya sebagai pelajar, tujuan kita sebagai pendidik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif dan tujuannya mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu tentunya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ingin dicapai oleh siswa-siswi melalui motivasi. Jadi ada namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya adalah, nah sekarang kita kembali lagi nih kepada siswa yang kasusnya tadi dia dihukum karena tidak memakai seragam. Kita hukum nih. Sekarang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, siswa tersebut kita hukum Bapak Ibu. Jadi yang biasanya kita lakukan, kita hukum anak itu, kita permalukan anak itu sebuah kebutuhan atau keinginan kita. Kita tidak tahu itu butuh atau ingin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan hal yang sudah saya dapatkan dari modul 1.4 yaitu budaya posisi. Ya, oke, selanjutnya yaitu ternyata kita butuhkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi yang tadi kita menghukum siswa, ayo kamu silakan saya hukum, itu bukan merupakan sebuah keinginan, tetapi kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi ternyata Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, kenapa di slide bertahan hidup itu ada letaknya di circle yang paling dalam, yang paling dasar? Kenapa? Karena setiap manusia membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Tentunya kita di sini semuanya harus bertahan hidup. Kita butuh sebagai manusia pada dasarnya. Kemudian apa lagi? Ada kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu dikasih sayang enggak? Diterima enggak oleh teman-temannya karena kita hukum tadi. Jadi kita harus memahami itu, memahami lagi kebutuhan dasar daripada si anak. Kemudian penguasaan. Seperti apa penguasaan dia? Kesenangan, apakah dia bangga? Apakah dia senang dengan melakukan hal yang tidak disiplin tadi? Kemudian kebebasan. Nah, apakah dia merasa lebih bebas atau tidak? Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang saya sudah jabarkan tadi di awal. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, jadi supaya terhindar dari masalah sehingga saya tidak mau membuat masalah. Kemudian motivasi ekstrinsik itu apa? Mengharapkan imbalan. Jadi kita berharap nih melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsik satu lagi yaitu
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini kita masuk kepada konsep restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, jadi kalau kita ingin mendisiplinkan murid, kita harus punya yang namanya hukuman. Salah, Bapak Ibu. Jadi kita di sini harus punya konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, lebih baik mana antara konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi yaitu perbuatan jangka pendek, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu. Jadi dia kehilangan waktu. Terus apa bedanya dong sama restitusi? Restitusi yaitu bagaimana kita melaksanakan kegiatannya berdasarkan dengan kebutuhan apa yang didasari oleh manusia. Yang pertama apa? Menstabilkan masalah. Jadi kita tanya dulu anaknya mau ngapain. Jadi nanti kita bahas itu. Nah, sekarang kita bahas dengan contoh perbedaan kasusnya. Nah, contoh ya, antara hukuman dan apa sih restitusi tadi. Siswa terlambat datang ke sekolah. Hukumannya, kita menghukum membersihkan ruangan majelis guru nih karena dia terlambat. Hukuman yang kedua, contoh yang kita berikan, guru memberikan konsekuensi tidak boleh masuk kelas selama 2 jam pembelajaran. Nah, untuk restitusinya sendiri, kita nggak perlu dengan menghukum, tapi dengan apa Bapak Ibu? Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya, dan murid menghormati diri dia sendiri dan merasa tidak tertekan karena kita permalukan atau kita hukum tadi di depan teman-teman. Jadi kita tanya aja dulu baik-baik. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, tadi kita sebagai penghukum atau restitusi. Sekarang posisi kontrol guru. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, rasa teman, pemantau atau manajer. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Contoh kasus siswa ke kantin saat jam pembelajaran. Hukuman yang diberikan berdiri di depan kelas. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus bilang, saya tuh kecewa sama kamu. Udah beberapa kali saya kasih tahu. Jadi itu contoh untuk pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah, janganlah kamu begitu, buatlah ibu bangga. Kali ini nggak apa-apa, tapi besok jangan lagi ya. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau bagaimana? Kamu udah melanggar, terus apa konsekuensinya? Kamu mau diapain nih? Saya serahkan sama kamu atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi kita posisi kontrolnya yang mana? Tidak ke dalam 4 posisi ini Bapak Ibu, tapi kita sebagai manajer. Oke? Kita sebagai manajer, kita manage kasusnya siswa ke kantin saat jam pembelajaran. Jadi kita kasih tahunya begini menanyanya, apa ya yang sudah kamu lakukan, apa kesalahan kamu sehingga ibu panggil. Nah, itu kira-kira contoh kita sebagai manajer. Jadi kita posisi kontrol. Kita hanya mengontrol, kita tanya dulu dia kenapa, kemudian baru kita lakukan tindakan restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum kita membuat yang namanya kegiatan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya apa yang kita lakukan? Segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi merupakan
strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi tahapannya itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah berdasarkan dari prinsip membuat kesalahan adalah proses daripada pembelajaran. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu menyalahkan daripada siswa itu sendiri. Kita harus bisa menjadi posisi yang kontrol. Selanjutnya yaitu validitas kesalahan. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana kita menanyakan keyakinan? Jadi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita sudah buat kesepakatan. Jadi bagaimana kita menanyakan keyakinan kelasnya? Kamu ingat gak? Kemarin kita udah buat kesepakatan kelas. Apa perjanjiannya? Oh, hadirnya tepat waktu, Bu. Kita nggak boleh terlambat. Kita harus mengerjakan tugas. Nah, menanyakan keyakinan kelas itu merupakan tahapan-tahapan dari restitusi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama kita tanya dulu nih, tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana kita menanyakan, oh kamu tadi ngapain? Tahu nggak kenapa saya panggil kamu? Iya tahu. Nah kita tanya dulu, kita interogasi dulu Bapak Ibu. Nah selanjutnya yang kedua yaitu setelah menstabilkan identitas, lanjut terus. Nomor dua, satu menstabilkan. Oke, lagi, terus next. Oke, nomor dua yaitu validitas tindakan yang salah. Jadi kita nanya lagi nih, tindakan yang salah ini bagaimana? Saya tahu kamu melakukan kesalahan, tetapi yang saya tanyakan di sini, bagaimana kamu mencari solusi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sudah kamu buat tadi. Disitulah kita validitas tindakan yang salah. Jadi kita beritahu sekaligus kita menanyakan kepastian apa yang ingin dia lakukan terhadap yang telah dia lakukan. Selanjutnya Pak Mimin yang Ibu, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terakhir Pak Mimin. Oke, menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana kita menanyakan keyakinan? Kamu masih ingat gak dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Jadi kalau sudah kita tanyakan kesepakatan tersebut, maka selesailah sudah tahapan restitusinya. Saya rasa demikian Bapak Ibu untuk pemaparan materi terkait dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah tentang modul 1-4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak kenapa Men manggil kamu? Karena saya salah, Men. Salah saya salah pas lakukan setelah saya melakukan. Kamu tahu berarti kalau seharusnya kalau sudah telat kita masuk jam berapa? Kita masuk jam 7.15. Manusia datangnya jam berapa? Nggak apa-apa kalau memang. Udah berapa kali kamu telat? 2 kali. Nggak apa-apa, mungkin pernah gitu berbuat salah, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Mem di sini nggak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu sampai terlambat? Coba ceritakan alasannya. Karena pas telat saya di dalam ya, terus saya tidak
subuh. Nah, kemudian juga subuh bangun itu karena itu saya bangun jam 7. Udah saya cepat-cepat siap-siap pakai baju. Ternyata jilbab saya suka diatur ya, jadi saya lama di luar. Terus saya waktu masuk ternyata udah jam 8. Saya nggak berani memang masuk ke kelas, jadi saya takut. Karena saya takut marah. Baik, memang kendala ya pada umumnya ya rata-rata yang terlambat setiap hari itu pasti ada aja, tapi pasti kalian punya solusi untuk itu. Gimana caranya supaya Vanisha tidurnya tidak sampai jam 3 pagi, membuat jilbabnya supaya rapi lagi, punya nggak kira-kira solusinya untuk kedepannya supaya tidak terlambat lagi? Apa itu? Baik, kira-kira hal yang Vanisha lakukan tersebut kapan bisa dimulai? Mulai besok kan. Jadi mulai besok Vanisha akan berubah, benar? Oke. Ini Mem mau tanya nih, di flashback lagi. Vanisha masih ingat nggak kesepakatan kelas waktu kelas 11 semester 1 kemarin, semester 2 ya, karena kalian baru pulang magang kemarin. Masih ingat nggak apa kesepakatan kelas kita kemarin? Masih ingat kan? Apa itu? Disiplin datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, tidak membolos, terus tidak bolos pada saat jam pelajaran, tidak ke kantin pada saat jam pelajaran. Baik. Dari semua hal tersebut, kira-kira dari permasalahan Vanisha ingin menjadi atau menjadi karakter siswa yang seperti apa? Menjadi karakter siswa yang lebih disiplin lagi, lebih rajin bangun pagi lagi, tidak malas-malasan, Ya, dan bisa lebih rapi lagi. lebih rapi lagi, mengatur waktu ya. Baiklah, berarti Vanisha sekarang sudah bisa Bisa, berubah. bisa. Oke, terima kasih atas waktu dan mungkin Vanisha merasa sedih, galau gitu ya, dipanggil di sini tidak aja. Mudah-mudahan yang telah kita temukan solusinya bisa ditanamkan nilai-nilai dengan baik dan Vanisha bisa mengaturnya lebih bijak lagi untuk kedepannya. Baik, ya silakan boleh kembali ke kelas ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Aprilia dari kelas 11 MPA. Saya berterima kasih kepada Mem Reza selaku wali kelas saya yang sudah memberikan solusi atas keterlambatan saya datang ke sekolah. Saya berjanji tidak akan begadang lagi sampai jam 3 subuh dan lebih cepat lagi untuk merapikan jilbab agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang, Tania dan Dewi. Kalian tahu tidak kenapa memang sekarang ini? Menurut Tania dan Dewi, baik tidak perbuatan yang sudah kalian lakukan ke teman-teman, kegiatan tugas, tetapi kalian tidak melakukan Jadi, Tania, menurut Tania perbuatannya baik atau tidak? Di sini menerima permintaan maaf kalian, walaupun kalian bagaimana caranya tidak bermain lagi, tetapi malah kalian bisa mengurangi waktunya untuk belajar gitu. Berarti tadi fokus mengerjakannya, kemudian kedua bisa membagi waktu, yang ketiga bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Nah, kira-kira yang tiga hal itu kapan nih bisa diubah, bisa diperbaiki dan kalian bisa menjalani itu? Besok kami akan berusaha untuk bisa tepat waktu atau bisa untuk tepat waktu Jadi bisa diterima, mudah-mudahan besok bisa. Dan pertanyaan kalian masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu itu tentang apa? tentang Disiplin dan bertanggung jawab. Benar sekali. Nah, selanjutnya Tania, kamu ingin menjadi siswa yang bagaimana? saya akan menjadi siswa yang disiplin sama bisa bertanggung jawab setiap tugas-tugas saya. Baik, jadi ini bagaimana atas keyakinan kelas yang kita buat yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Saya akan mendengarkan Dan kita sudah menemukan ya solusi yang terbaik agar bisa semuanya berjalan dengan baik dan menjalankan nilai-nilai kebijakan dan saling menghargai satu sama lain dan tentunya tidak bermain lagi di saat jam pembelajaran. Jadi terima kasih ya untuk kesediaan waktunya. ya, men.